Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadratihi wa azwajihi wa auladi wa banati wa ashabihi minal muhajirin wal ansar alaihi salatu wassalam, thumma ila hadrati jami'i awliya ta'ala fi masyariqil ardi la magharibiha barri wa bahriha aina ma kanu wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada bagaimana cara merawat jenazah yang sudah meninggal. Kelanjutan dari pengajian saya yang pertama tentang cara merawat muhtadhar atau orang yang kedapatan akan meninggal dunia. Nah, anggap saja ini adalah sebuah jenazah, ini sebuah manekin. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Yang pertama, siapakah saja orang-orang yang ditahjiz atau dirawat, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Kita klasifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, dari proses tahjiz itu adalah orang yang meninggal dunia ghairu syahid. Orang yang meninggal dunia wajar, bukan karena perang atau bukan ghairu sikti, bayi prematur. Nah, kita perinci terlebih dahulu, orang yang mati biasa atau ghairu syahid atau ghairu sikti, maka kita wajib memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Adapun mayat yang syahid karena dia meninggal dunia karena peperangan, maka dia ketika pakaiannya kurang dalam menutupi auratnya, kita menambahi dalam arti mengkafani, kemudian kita mengkubur tanpa memandikan dan mensolati. Yang ketiga adalah mayat asyid itu atau bayi prematur. Kita perinci, kalau bayi prematur itu merupakan bayi yang bernyawa ketika dilahirkan, entah itu dia hidup dalam masa 5 menit atau sampai 1 jam kemudian dia meninggal, ada tanda-tanda kehidupan, maka dia harus dimandikan, dia harus dikafani, dia harus disolati, dan juga dimakamkan. Tapi ketika bayi itu prematur, dia lahir tanpa ada tanda-tanda kehidupan, maka dia cukup dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan tanpa disolati. Nah, bagaimana dengan bayi atau janin yang keguguran yang belum berbentuk janin atau masih berbentuk alaqah, berbentuk gumpalan darah, belum mempunyai struktur tubuh manusia, maka tidak wajib dirawat sebagaimana jenazah-jenazah yang lain. Nah, hal yang perlu terangkan lagi, siapakah orang yang wajib memandikan si mayit? Yang pertama adalah keluarga, bukan mudin, bukan orang lain, tapi keluarga. Karena nanti dalam proses memandikan si mayit itu berhubungan dengan aurat. Nah, sebagaimana kita masih hidup, pasti kita malu ketika aurat kita dilihat oleh orang lain, maka yang berhubungan dengan aurat ini jelek atau buruknya si mayit yang tahu hanya keluarga. Makanya keluarga inilah yang pertama kali berkewajiban memandikan si mayit. Yang kedua adalah ketika memandikan, maka
yang memandikan harus sejenis. Kalau itu bukan ada hubungan anak dengan orang tua atau saudara, antara orang lain, maka sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau dia ada hubungan mahram antara anak laki-laki memandikan ibunya, itu diperbolehkan. Nah, yang pertama, ketika si mayit ini sudah meninggal dunia, maka kita lucuti semua baju dan juga perhiasan-perhiasan. Nah, dalam membuka anggota tubuh bagian vital atau aurat, maka kita menutupinya dengan handuk kecil atau dengan kain kecil, dan ini sebagai prinsip caranya seperti ini. Kita tarik ke bawah, ini kita tarik, nah kita tutup seperti ini, dimana auratnya tidak kelihatan. Nanti dalam proses memandikan, handuk kecil ini atau kain kecil ini kita tidak boleh melepasnya sampai kapan? Sampai nanti ketika kita akan mengkafaninya, sampai proses mengkafaninya. Ini tetap menempel. Kalaupun nanti diganti dengan yang suci, maka harus tetap ditutupi. Kenapa? Karena aurat ini haram hukumnya bagi orang lain melihat aurat orang lain. Yang kedua, saya menggunakan handscoon atau menggunakan peralatan mandi. Boleh yang menggunakan peralatan yang medis yang besar atau handscoon yang kecil. Kenapa? Karena hukumnya haram juga menyentuh farji anak Adam, menyentuh alat vitalnya anak Adam dengan tangan langsung tanpa ada penghalang. Ini ada penghalangnya. Nah, kita proses yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memandikan jenazah? Yang pertama adalah kita memastikan mayit ini apakah mengeluarkan kotoran atau tidak. Nah, prosesnya bagaimana? Kita menceboi. Jadi dengan cara kita sediakan beberapa lembar kapas. Nah, ini nanti untuk mengetes apakah mayit ini masih mempunyai kotoran atau tidak. Kita ceboi. Tidak boleh menggunakan selang secara langsung dijos bawahnya seperti ini, tidak boleh. Tapi kita iringkan terlebih dahulu pelan-pelan. Kemudian kita ambil air, kita ceboi. Nah, seperti ini sampai bersih. Adapun nanti kalau semisal ada dibantu dengan 2 orang, kita bisa mengiringkannya, kemudian kita ceboi. Nah, sampai bersih. Untuk mengetes apakah mayit ini sudah bersih atau belum, maka kita bisa mengambil kapas, kita masukkan, kita bulatkan ke jari kiri kita, kemudian kita masukkan ke kubulnya. Duburnya ini di lubang anusnya kita lihat, kita masukkan 1 ros jari, 1 ros jari. Kalaupun kapas ini putih, tidak berbentuk coklat, tidak berwarna coklat atau kekuning-kuningan, maka dinyatakan si mayit ini sudah tidak mempunyai najis. Kalau sudah, maka tahap proses berikutnya adalah kita mewuduinya. Air yang digunakan di sini adalah air mutlak. Air mutlak, air yang suci mensucikan. Kalaupun kita menggunakan air yang dikasih kembang, maka itu hukumnya tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Sedangkan tujuan kita adalah mensucikan si mayit. Boleh nanti
airnya dikasih kapur barus, tapi proses yang paling belakang, atau dikasih tambahan godong bidara. Nah, ini ada godong bidara yang sudah kering seperti ini. Kalian bisa googling, sudah banyak orang yang jual bibit daun bidara. Ini bisa digunakan. Ini penelitian Imam Syafi'i. Godong bidara ini ketika dilembutkan digunakan untuk memandikan orang mati, nuwun sewu, bolot-bolot ini bisa keluar dengan sempurna. Inilah hebatnya Imam Syafi'i melakukan penelitian. Nah, sebelum memandikan kita harus safety terlebih dahulu. Kita boleh menggunakan celemek bagaimana orang yang memasak itu. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan orang yang memandikan. Yang kedua, kita siapkan sabun JF sulfur yang sudah kita serut, kemudian dikasih air hangat agar segera larut untuk proses membersihkan badannya dan sampo. Nah, proses yang pertama adalah mewudhui si mayit. Sebagaimana kita mandi besar karena junub, haid, inzalul mani dan lain sebagainya, kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sama halnya dengan si mayit, dia juga diwudui terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti al-masnunati lillahi ta'ala. Nah, setelah wajah, tangan, maaf, tangannya mungkin saja dia orang yang tidak mempunyai kedua tangan. Kemudian kepala, sunnah telinganya, dan kaki. Nah, kalau sudah, maka kita mulai memandikan. Yang pertama, kita ambil air terlebih dahulu, kita basuh jami'u badannya, semua anggota badan. Kita tuangkan di atas tangan kita terlebih dahulu dengan berdoa, ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Kita iringkan. Nah, kita juga iringkan. Nah, proses memandikan ini, ingat, harus di area yang sepi, tidak banyak dilihat orang. Kita kasih tabir, hanya orang yang memandikan yang melihat si mayit, 2 atau 3 orang yang boleh melihat si mayit dalam proses memandikan. Lainnya yang tidak mempunyai kepentingan silahkan di luar, tidak boleh mengintip. Nah, ini biasanya di beberapa daerah ada kebiasaan memangku si mayit. Dipangku oleh orang 4 atau 5, atau biasanya ditaruh di anjang-anjang, dilincak, kemudian dikasih bantal dengan gedebok pisang. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau si mayit itu dengan proses dipangku dan si mayit ini mengeluarkan najis, mengeluarkan kotoran, sedangkan yang memangku ini menggunakan celana atau sarung, dikhawatirkan najisnya si mayit ini menempel pada sarung atau pakaian orang yang memangku. Dan ini dalam proses mensucikannya dikhawatirkan si mayit ini masih terkena najis dan tidak suci. Lebih baik ditaruh pada anjang-anjang, pada amben atau tempat untuk memandikan si mayit, kemudian dikasih bantal. Nah, itu adalah untuk masalah fasilitas, biasanya disediakan oleh kerukunan warga setempat. Dan kita kembali proses memandikan. Nah, memandikan ini kalau sudah semuanya terkena air, ini dianggap satu basuhan. Kemudian kita kasih sabun tadi yang sudah dilarutkan, kita gosok semua badannya.
mulai dari badan, leher, kemudian pantatnya. Diingat, ini tidak boleh terlepas. Penutup aurat ini tidak boleh terlepas. Ini kata kunci dalam proses memandikan sampai mengkafani nanti, ini tidak boleh terlepas karena kita tidak boleh melihat aurat si mayit. Dan sampai kaki kita iringkan ke kiri, punggung iringkan ke kanan, juga punggung sebelah ini. Boleh kita urut si perut si mayit, khawatir ada sisa-sisa kotoran yang masih berada di dalam perut si mayit. Boleh kita urut untuk memastikan bahwa kotorannya betul-betul sudah keluar semua. Makanya di proses yang pertama, di proses menunggu muhtador, orang yang ketika baru meninggal perutnya itu dikasih pemberat. Nah, biar apa? Ini kotorannya biar keluar semua. Nah, kalau sudah disambui semuanya, baru kita bilas lagi sampai semua sisa-sisa sabun dan sampo hilang. Nah, kita hilangkan semuanya sampai hilang. Ini bisa dikatakan sebagai basuhan yang kedua. Dan basuhan yang ketiga boleh ditambahkan dengan kapur barus sedikit yang tidak sampai merubah sifatnya air, hanya tambahan sedikit. Untuk apa? Ya, semisal di daerah, entah itu di pegunungan atau yang rumahnya dekat dengan perkebunan, tidak sampai ada hewan yang menempel pada tubuh jenazah. Nah, kemudian kita siramkan. Nah, ini adalah basuhan yang ketiga. Cukup dengan 3 basuhan. Kemudian sebelum mayat ini dikeringkan, kita wudhui lagi. Wudhu yang kedua ini adalah wudhunya orang yang memandikan untuk jenazah. Hukumnya sunnah. Jadi kita wudhu lagi, nawaitul wudhu ali hadzal mayyiti al-masnunati lillahi ta'ala, sebagaimana wudhu pada proses yang pertama. Nah, dalam mengganti kain kecil ini atau mengganti handuk ini, prosesnya sama dengan ketika kita melucuti pakaiannya tadi. Ditaruh di bagian atas, ini ditarik secara bersamaan seperti ini. Nah, ini tanpa melihat aurat si mayit itu tetap terjaga auratnya. Apa tujuannya? Untuk memuliakan si mayit. Ini adalah proses memandikan si mayit dalam keadaan wajar. Ada beberapa kasus. Bagaimana jika yang dimandikan adalah anak laki-laki yang belum dikhitan? Maka setelah memandikan proses ini, dalam proses mengkafani nanti kita tambah dengan tayamum. Dengan niat nawaitu tayammuma li hadzal mayyiti tahta ulfati. Jadi diniati tayamum. Kenapa? Untuk mensucikan bagian ujung zakar yang belum dikhitan. Ini kalau dibuka secara paksa hukumnya haram. Makanya diganti dengan tayamum. Bagaimana dengan orang yang mempunyai penyakit diabetes, mempunyai luka, mempunyai kanker payudara? Bagaimana cara membersihkan lukanya? Cara membersihkan lukanya kita bisa menggunakan pemutih. Kita tuangkan beberapa botol pemutih ke dalam air, kemudian kita kasih air secukupnya, kita bersihkan dengan kapas. Kita ambil kapas secukupnya,
kita masukkan ke dalam air yang sudah tercampur dengan pemutih ini tadi, kita masukkan, kemudian kita jalankan di atas luka orang yang mempunyai kanker atau mempunyai diabetes tadi. Misal di sini ada penyakit diabetesnya. Nah, sampai luka itu tidak berlendir, maka sudah dinyatakan bersih. Bagaimana dengan orang yang nifas? Orang yang nifas yang mengeluarkan darah terus-menerus, kalaupun darah itu tidak berhenti ketika proses memandikan, maka nanti penanganannya ada ketika proses mengkafani. Begitu juga orang yang kecelakaan, semisal kepalanya ini habis operasi mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darah terus-menerus, bolehkah kita kasih es batu, misal dikompres dengan es batu? Maka hukumnya haram, sama halnya menyakiti si mayit. Kita bayangkan pada diri kita sendiri, bagaimana ketika kita luka kemudian kita dikompres dengan es batu yang sangat dingin, kita pasti merasa kesakitan. Nah, nanti prosesnya bagaimana? Prosesnya nanti kita tangani ketika orang itu ketika orang itu kita kafani. Nah, sekarang yang lagi ngetren bagaimana orang yang terkena penyakit yang menular, sebagaimana COVID-19 atau HIV AIDS. Maka kita serahkan pada tim medis yang lebih ahli. Kenapa? Karena kita juga menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular oleh penyakit yang diderita oleh si mayit. Kalaupun si mayit itu rusak, semisal mayit ini meninggal dunia mendapat 1 minggu, rusak, dikasih air dia merotol, bagaimana caranya? Cukup ditayamuni sebisanya. Ditayamuni sebisanya. Nah, karena dia terkena air rusak, maka cukup ditayamuni. Atau orang korban kebakaran. Dia korban kebakaran yang sudah tubuhnya tidak dikenali lagi, hangus, maka ketika kasih air atau dipegang merotol, rusak jasadnya, maka cukup dengan cara ditayamuni. Nah, antisipasi bagaimana dengan jenazah-jenazah yang ketika hanya 3 hari, 4 hari baru ditemukan, yang baunya Masya Allah sangat-sangat menyengat. Bagaimana cara mengantisipasi agar bau itu hilang? Kalau kita menggunakan masker yang kemudian kita kasih minyak wangi, nah, kita kasih masker yang kita kasih minyak wangi, pasti baunya tabrakan. Saya punya tips, yaitu buat kopi asli 1 ceret, kemudian guyurkan di bawah tempat memandikan jenazah. Diguyurkan di tempat memandikan jenazah kopi tersebut, agar aroma ketika memandikan tidak begitu menyengat bau si mayit ini. Jadi tergantikan dengan sedikit aroma kopi yang sudah kita buat tadi. Itu adalah cara memandikan jenazah. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau bisa, insya Allah akan saya jawab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun setelah dimandikan ada kasus, setelah dimandikan ternyata
si mayit ini mengeluarkan kotoran. Apakah dimandikan kembali atau cukup diceboi? Maka cukup dengan cara diceboi, istinja. Atau ada kasus lagi yang meninggal ini adalah pengantin baru. Karena tidak bisa nahan nafsu, ternyata si suami ini, karena yang meninggal istrinya, dia minta izin kepada orang-orang, silakan keluar dari proses memandikan, saya ingin melihat istri saya yang terakhir kalinya. Dan ternyata dikumpuli jenazah istrinya. Bagaimana? Apakah dia harus dimandikan lagi? Maka tidak. Yang wajib mandi adalah si suami, sedangkan si istri atau si mayit tidak wajib dimandikan lagi. Ustadz, bagaimana kalau semisal yang memandikan itu beda? Yang meninggal laki-laki, yang memandikan perempuan. Karena dia hidup sendiri, sedangkan di masyarakatnya tidak ada orang yang memandikan. Maka boleh dimandikan oleh lawan jenis dengan syarat harus ada saksi biar tidak terjadi fitnah. Tapi pasti kita sebagai orang muslim akan terkena dosa dari yang namanya kewajiban fardu kifayah. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana yang meninggal itu adalah orang kafir. Selagi yang meninggal itu adalah orang bukan kafir harbi, maka kita boleh memandikan dan kita boleh mengkafani. Boleh memandikan dan boleh mengkafani. Nah, kalau sudah ini tadi sudah prosesnya sudah selesai, setelah dihandui kita tutup lagi tanpa, sekali lagi, tanpa membuka penutup aurat. Tanpa membuka penutup aurat, kita tutup lagi. Nah, sebagaimana baru nanti kita melakukan proses mengkafani. Demikian praktek singkat dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.